Selamat datang di channel Mahundari Media. Kali ini kita akan mengungkap pemakaman-pemakaman unik di Indonesia. Check it out. Trunyan di Bali. Trunyan adalah nama sebuah desa di daerah Kintamani, Bali. Masyarakat Bali di Agarides ini memiliki ritual khusus bagi orang yang sudah meninggal dunia. Di Trunyan, orang yang sudah meninggal tidak dikubur atau dibakar. Jenazahnya hanya diletakkan di permukaan tanah. Bagian wajah jenazah dibiarkan terbuka, sedangkan tubuhnya diselimuti kain. Selanjutnya, jenazah ditutup dengan ancak saji, yaitu anyaman bambu berbentuk prisma yang berfungsi sebagai pelindung dari binatang liar. Jenazah dibiarkan membusuk dan terurai sampai hanya tersisa tulang kerangkanya. Menariknya, tak ada bau yang timbul dari proses pembusukan jenazah di kawasan pemakaman Trunyan. Bau wangi yang dihasilkan oleh pohon-pohon tarum menyan di area pemakaman diyakini masyarakat setempat sebagai penetrasi bau busuk ini. Yang kedua, makam bayi Kambira di Tanah Toraja. Di Desa Kambira, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ada tradisi pemakaman khusus bagi bayi yang meninggal sebelum giginya tumbuh. Tradisi ini bernama Pasileran. Orang Toraja percaya bayi yang meninggal sebelum tumbuh gigi masih dalam keadaan suci. Dalam tradisi Pasiliran, bayi yang meninggal dimakamkan di dalam sebuah pohon. Caranya, mula-mula pohon dilubangi dengan ukuran sekitar 50 kali 50 cm. Selanjutnya, jenazah bayi diletakkan di dalam lubang tersebut dalam keadaan tanpa kain pembungkus. Layaknya bayi ketika masih dalam kandungan. Lubang di pohon itu lalu ditutup dengan ijok sebagai tanda akhir prosesi pemakaman. Jenis pohon yang biasa digunakan sebagai makam adalah tradisi Pasiliran adalah pohon tara karena getahnya yang melimpah. Bagi orang Toraja, getah pohon tara yang berwarna putih adalah simbol air susu ibu, yakni sumber makanan dan minum bagi sang bayi. Yang ketiga, makam dinding batu lemo dan londat di Toraja. Orang Toraja meyakini mereka yang sudah meninggal akan menuju kehidupan berikutnya yang sempurna, yaitu Puya atau dunia arwah. Demi mengantarkan arwah anggota keluarga yang meninggal untuk mencapai kesempurnaan ini, masyarakat Toraja mengadakan upacara pemakaman Rambu Solo. Upacara Rambu Solo terdiri atas beberapa prosesi. Ada prosesi menunggu, yakni tubuh orang yang meninggal disimpan. Pada prosesi ini, arwah orang yang meninggal pria tetap tinggal di desa. Prosesi selanjutnya adalah inti upacara pemakaman, yaitu penyembelihan kerbau. Orang Toraja yakin kerbau adalah hewan suci yang akan mengantarkan arwah orang yang meninggal ke Puya. Makin banyak kerbau yang disembelih, makin cepat arwah mencapai Puya. Sepanjang upacara pemakaman, kerabat dari mendiang maupun pelayat melakukan tarian sebagai ungkapan duka cita, penghormatan dan penyemangat karena arwah akan menjalani perjalanan panjang menuju Puya. Prosesi terakhir adalah pemakaman. Ada 3 cara pemakaman. Jenazah yang sudah dibungkus peti mati bisa ditempatkan di dalam gua, dimakamkan di kubur batu atau disemayamkan di tebing. Yang keempat, Waruga di Minahasa. Kemunculan Waruga pertama kali di daerah Bukit Kelewer, Treman, dan Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara. Pada zaman prasejarah, masyarakat Minahasa percaya jika roh leluhur memiliki kekuatan magis. Untuk itu, kuburan itu dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari 2 bagian, bagian badan dan bagian tutup. Bagian badan berbentuk kubus dan bagian tutup berbentuk menyerupai atap rumah. Uniknya, waruga tidak dibuat oleh kerabat atau keluarga dari orang yang meninggal, akan tetapi dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggal. Ketika orang itu akan meninggal, maka dengan sendirinya akan memasuki waruga yang dibuatnya itu setelah diberi bekal kubur lengkap. Suatu hari, bila itu dilakukan dengan sepenuhnya, akan datangkan kebaikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Waruga sendiri berasal dari Tombulu, yakni dari suku kata Wale. Waruga yang memiliki arti rumah dari badan yang akan kering. Waruga juga memiliki arti lainnya, yakni Wale Waru atau kubur dari Mato atau sejenis tanah lilin. Yang kelima, sarkofagus. Sebagian besar sarkofagus yang ditemukan di Samosir merupakan wadah kubur yang dalamnya terdapat tengkorak dari banyak individu yang berasal dari satu marga. Secara umum, sarkofagus Samosir mempunyai bentuk 4 persegi panjang. Pada bagian atasnya melebar berbentuk menyerupai perahu sebagai perlambang warna bagi almarhum untuk menuju alam arwah. Bagian wadahnya mempunyai lubang sebagai tempat penyimpanan tulang dan sering dihias dengan pahatan kepala manusia yang digambarkan menyeramkan seperti monster atau makhluk mistis. Bagian depan atas, pahatan kepala manusia terkesan menonjol dan menakutkan menjadi lambang tokoh penolak bala atau pengaruh buruk dan jahat yang datang.
Hal itu bertujuan agar arwah tidak mengalami gangguan dalam perjalanannya menuju dunia arwah. Pahatan figur lainnya berada di bagian depan wadah dan di bagian belakang tutup sarkofagus. Figur tersebut adalah penggambaran orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan yang meninggal. Pahatan figur yang ada di bagian depan dibuat pada posisi yang bervariasi, yaitu jongkok, duduk, atau berdiri. Pada bagian belakang tutup sarkofagus sering dipahatkan figur tokoh atau hiasan tertentu. Demikian 5 fakta unik tentang pemakaman aneh di Indonesia. Terus ikuti channel dari media. Jangan lupa like dan share dan subscribe channel ini biar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.